Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Kita masih bisa melanjutkan praktikum statistik jilid 2 sebagai sambungan yang sebelumnya. Kita memasuki pada kesempatan ini untuk berbicara distribusi Poisson dengan menggunakan R. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Radiyendra SSI MSc dalam program Praktikum Statistik. Kalau sebelumnya kita telah membahas binomial dan perkenankan kita pada kesempatan ini ingin membahas Poisson dengan menggunakan distribusi R. Dan seperti yang kita sampaikan sebelumnya, kita hanya sebatas menghitung, melihat dengan R seperti apa R melaksanakan distribusi peluang khusus untuk variabel acak diskrit ini. Nah, kita akan buka R seperti sebelumnya. Ini R kita R yang binomial ini kita bersihkan dulu. Cara membersihkannya kita ambil edit atau kita mau kita ambil edit clear console. Oke, ini juga kita clearkan juga. Ini di sini kita edit, kita clearkan, kita dosa kita hapus. Nah, kita tahu sebelumnya Poisson itu rumusnya adalah PY sama dengan lambda berpangkat Y dikali eksponen min lambda dibagi dengan Y faktorial. Itu merupakan rumus teoretikal dari distribusi Poisson. Kita akan coba seperti apa Poisson itu digunakan dengan menggunakan R. Kita akan coba panggil dengan menggunakan tanda tanya pada layar konsol. Kita panggil Poisson, enter. Nah, di sini diberikan Poisson. Oke. Kita lihat secara spesifik Poisson, kita ambil Poisson. Kita lihat di binomial. Oke, ini binomial. Kita ambil distributionnya. Distribution. Kita panggil distribution. Nah, di sini semua distribusi, hampir sebagian besar distribusi telah dinyatakan dengan baik dalam R ini. Ternyata dalam R ini kalau kita lihat ada beta, binomial, Cauchy, Chi kuadrat, eksponen, ada geometri, ada hipergeometri, dan kita ambil Poisson. Nah, Poisson dia menggunakan bahasa Depois. Nah, ini Poisson distribution. Oke. Di distribution Poisson ini dia memerlukan pertama X, variabel acak X atau yang kita sebut dengan Y, lalu nilai lambda. Oke, saya rasa sangat mudah. Kita kembali ke R lagi. Kita lihat R. Nah, ini R kita. Jadi kalau begitu, kalau kita mempunyai lambda, katakanlah lambda kita, lambda kecil sama dengan, ingat sama dengan, lambda kita 0,3, dan variabel acak Y kita adalah 4. Jadi kita mau mencari Poisson Depois kurung 4, lambdanya adalah 0,3. Oke, kita coba enter. Ternyata hasilnya adalah 0,0025. Artinya kita mencari bahwa Poisson, ingat lambda berpangkat Y, eksponen min lambda dibagi dengan Y faktorial. Sama seperti pertanyaan sebelumnya, apakah kita bisa merancang rumus sendiri untuk membuat Poisson? Kita akan coba Poisson dengan kembali ke layar script.
Ingat pada pertemuan sebelumnya kita telah menyatakan bagaimana cara membuka layar sekaligus dua-duanya. Lalu kita juga sudah mengatakan bagaimana cara menjalankan rumus. Ingat selalu dibuat namanya Poisson. Kita buat P, PIS. Mungkin Poisson saja cukup lah. Pois, function. Oke, function. Ingat, function adalah diikuti oleh variabel yang bisa menjalankan Poisson, yaitu lambda dan y. Oke. Lambda dan variabel acak ini adalah kurung kurawal. Buka dengan kurawal. Lalu yang kita perlukan apa pertama sekali? Karena ada y faktorial, maka y fak diperlukan. Y fak apa? Faktorial y. Karena kita memerlukan faktorial rumus Poisson. Apa itu Poisson? Saya tidak mau mengulang lagi. Dari mana datang Poisson? Bagaimana cara membuktikan rata-rata variasi Poisson? Saya tidak mau mengulang lagi. Udah kita buktikan dengan baik. Oke, terus rumusnya apa? Hasil. Hasil apa? Hasil tentu rumusnya. Bagaimana cara mencari Poisson? Lambda berpangkat Y. Terus apa? Dikali dengan kurung aja. Kalau mau aman, ya kurung saja. Payah kali. Pakai cara aman saja. Lambda berpangkat Y. Dikali dengan eksponen, ingat eksponen min lambda, oke, dibagi dengan y faktorial atau dibagi dengan y fak, oke, bagi dengan y fak. Enter, saya mau panggil list hasil, saya mau panggil Poisson sama dengan HSL. Oke, tutup dengan kurung kurawal. Lalu sorot yang di layar script atau layar editor. Lalu ambil run dan selection. Lihat di layar utama konsol seluruhnya sudah berwarna merah. Sebagai indikator pertama kita sukses menjalankan. Apakah benar? Belum tahu. Kita panggil Poisson, tadi namanya Pois, ya panggil Pois. Ingat cara memanggilnya bahasanya sama. Pois beri nilai lambda. Lambdanya tadi contoh sebelumnya 0,3 dan variabel acak y-nya adalah 4. Kita enter hasil. Ternyata sama. Rumus yang kita rancang dan rumus Poisson itu sama hasilnya. Sangat menarik bukan? Praktikum yang kita adakan ini insya Allah nanti akan menjadi ikutan atau menjadi sebagai acuan untuk beberapa pengajar, mungkin rekan-rekan sejawat untuk melaksanakan praktikum-praktikum di seluruh Indonesia. Terutama dengan sistem pandemi ini, mahasiswa akan terbantu dan kita dapat share ilmu pengetahuan di antara sesama pengajar. Nah, sama seperti sebelumnya, kalau kita cari satu-satu bagaimana? Kita coba aja panggil panah ke atas, panah, ingat tanda panah ke atas. Tanda panah ke atas kita tekan. Tanda panah ke atas, ada tanda panah ke atas di sudut kanan bawah laptop ada tanda panah biasanya itu. Panah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, kita ambil yang ke atas, kita panggil Poisson kembali. Ganti misalnya 3. Enter. Nah, oke. Kalau kita menggunakan rumus standar Poisson, tadi D-Pois, panggil lagi D-Pois, D-Pois, sampai ketemu D-Pois, sampai ketemu D-Pois. Nah, ini D-Pois. Ganti variabel acaknya 3. Hasilnya persis sama. Ini D-Pois. D-Pois adalah bahasa standar R untuk Poisson. Dengan menulis pertamanya variabel acak Y dan diikuti oleh
lambda. Sedangkan POIS adalah rumus yang kita buat. Mana rumusnya? Ini rumus POIS. Dengan memberikan nilai lambda dan variabel acak, menghasilkan nilai Poisson. Nah, gitu. Nah, sekarang bisakah dia nilai Y-nya itu diberikan lebih dari satu? Kita coba rumus kita. Kita coba berikan rumus kita, panggil panah atas, POIS. Y-nya itu kita coba C. Kita berikan nilai C itu sama dengan C, 0, 1, 2, dan 3. Oke, kurung. Oke. Nih, artinya kita menjalankan rumus yang kita rancang tadi untuk variabel acaknya lebih dari 1. 0, 1, 2, 3. Kita coba hasilnya. Ternyata bisa hasilnya. Ini adalah untuk variabel acak Y0, ini untuk Y yang 1, ini untuk Y2, dan ini untuk Y3. Ini rumus yang kita rancang. Coba kita gunakan DPOIS. DPOIS itu rumus yang standar dalam R. Panggil kembali dengan mengklik panah ke atas sampai keluar DPOIS. Nah, kita panggil juga. Kita beri nilai Y-nya itu lebih dari 1. C, 0, 1, 2, 3, kurung. Oke, nah ini. Jadi cara memanggilnya, ingat dia berbeda. Nah, hal-hal seperti ini Anda akan terlatih kalau sering membaca, sering melakukan saling tatap muka sama R, DPOIS. Nah, sama hasilnya ternyata. Baik POIS rumus yang kita buat maupun DPOIS yang dihasilkan oleh bahasa resmi atau standar yang ada dalam software R. Nah, sekarang apa kelebihan rumus yang kita buat? Kita bisa memanggil rata-rata variasi gitu. Contoh pada binomial kemarin, ini binomial. Ini sebelumnya binomial. Nah, kita ingin menghasilkan rata-rata dan variasi. Bagaimana caranya? Tinggal memberikan hasilnya list. Kita tambah rata. Apa rata-rata binomial? Ingat N kali P. N kali P. Oke, variasi var. Apa rumus variasi binomial? N kali P kali Q. Karena Q tidak kita cari, kita berikan aja nilai Q itu 1 kurang P. Oke, kali 1 kurang P. Kalau rumus kan NPQ, tapi ini Q itu kan 1 kurang P. Nah, kita bisa memanggil list. Kita panggil binomial, datu kita memanggil rata-rata, rata sama dengan rata, dan kita bisa manggil variasi. Variasi sama dengan var. Kalau kalau memang rasanya pendek, larikan ke bawah. Variasi sama dengan var. Enter. Nah, ini rumusnya. Artinya, kalau kita merancang rumus, kita bisa mendesain sendiri gitu. Kita tidak perlu memanggil yang ada di R. Kita bisa memodifikasi. Coba kita tes. Kita panggil binomial, BNM, P-nya 1/4. Oke. N-nya 10, N-nya sama dengan 10, dan Y-nya kita ambil katakanlah 3. Coba hasil yang dia berikan. Nah, di sini nampak. Ini nilai peluangnya untuk PY-nya. PY-nya sama dengan 3. Dan ini rata-ratanya, ini variasinya. Kan sangat luar biasa.
Satu program bisa kita panggil yang kita inginkan sesuai dengan keilmuan kita gitu loh. Itu yang saya katakan tadi, sangat bagus kalau kita merancang, mendesain sendiri. Oke? Nah, kita coba hasilkan lagi misalnya. Kalau kita ambil Y-nya itu lebih dari 1 misalnya. Ambil panah ke atas, kita ambil Y-nya itu C, kosong, katakanlah 0, 1, 2, 3. Oke, tutup kurung. Kita enter. Nah, ini dia. Cuman rata-ratanya itu tetap dia akan hitung rata-rata N kali P. Kan sama aja, rata-ratanya tidak ada hubungan dengan variabel acak Y. Karena sudah Anda lihat rata-ratanya tetap 2,5. Berapapun nilai Y-nya, rata-ratanya tetap. Karena rumus rata-rata hanya tergantung kepada N dikali dengan P. Oke, saya rasa sangat menarik sekali. Kita bisa mendesain. Nah, kita masuk ke Poisson. Bisakah Poisson? Bisa. Gimana caranya? Sama. Ini rumus Poisson tadi. Ini rumus Poisson. Kita tambah. Oke. Sebelum hasil sudah kita berikan rata. Rata dalam Poisson apa? Lambda. Ingat, satu-satunya distribusi yang sama antara rata-rata dan variasi cuman Poisson. Sudah saya buktikan. Coba diperiksa lagi pada video-video saya yang sebelumnya. Saya tidak akan mengulang lagi karena saudara bisa pelajari sendiri. Lambda, lalu balik ke skrip, variasi var, lambda juga. Lambda, lalu kita akan panggil dengan menggunakan list Poisson, hasil rata sama dengan rata, dan variasi sama dengan var. Oke. Kalau rasa-rasanya panjang, tarik ke bawah. Nah, cara menarik ke bawah pastikan tanda komanya ini tetap masih ada di sampingnya. Jadi jangan di tanda koma nggak ada. Contoh misalnya ini hilang, nggak bisa jalan dia. Tapi pemisah dari yang kita inginkan harus jelas. Nah, kita jalankan sekali lagi. Nah, setelah kita sorot Randline Equalizer, dia pindah ke menu utama. Nah, setelah di menu utama, kita panggil Poisson. Ingat cara manggilnya sama. Apa yang kita buat, itu yang kita panggil. Lambda 0,4. Y sama dengan 5. Enter. Nah, itu dia coba lihat. Ini nilai peluang Y untuk sama dengan 5. PY sama dengan 5. Dengan cara mencari lambda berpangkat Y, eksponen min lambda per Y faktorial. Ini rata-rata, ini variasi. Lihat rata-rata, variasi sama. Satu-satunya distribusi yang sama. Bisakah Poisson dipanggil lebih dari 1? Bisa. Coba aja misalnya kita ingin variabel acaknya itu kita panggil 3, 4, dan 5. Kurung satu lagi. Nah, kita inginkan satu rumus untuk 3 hasil. Yaitu untuk variabel acak Y sama dengan 3, 4, dan 5. Enter. Ternyata bisa. Ini hasilnya untuk 3. Ini untuk 3. Ini untuk 4. Ini untuk 4. Oke, dan ini untuk 5. Ini rata-rata variasi tetap. Binomial dan Poisson telah sukses kita jalankan bersama. Dan satu harapan saya, saudara tetap fokus kepada 2 hal, teori dan praktikum. Dalam teori Anda menguasai, dalam praktikum R Anda juga menguasai. Baik dengan menggunakan bahasa standar dari R itu sendiri maupun rumus yang Anda rancang.
Sekali lagi, R terdiri dari dua layar, ada layar script atau layar editor tempat Anda berkreasi membentuk rumus, dan satu lagi adalah layar konsol, layar utama tempat Anda mendesain, tempat Anda mengeksekusi operasi matematik atau untuk mengoperasi matematik atau fungsi-fungsi tertentu. Saya rasa cukup menarik apa yang kita bahas pada pertemuan dua praktikum ini. Sengaja saya bagi menjadi dua, binomial dan Poisson. Ya, karena alasannya biar Anda fokus, binomial dan Poisson kita bagi menjadi dua. Dengan arti kata bahwa apa yang kita berikan ini dapat menjadi modal bagi Anda untuk ke depan nantinya, mungkin sebagai pengajar juga sama seperti saya, maupun sebagai tenaga praktisi atau saintis mungkin nanti bisa untuk bagian ahli analisis data. Ada suatu konsep yang mengatakan bahwa kenapa kita harus memahami teori? Kenapa kita harus membuktikan teorema? Kenapa kita tidak langsung memakai saja? Kan sudah benar, kenapa dibuktikan lagi? Pernyataan tersebut saya tidak bisa menyalahkan karena ada benarnya. Sesuatu yang benar dibuktikan lagi mungkin terasa sia-sia. Tapi ingat, saya berikan satu contoh sederhana saja. Ketika kita melihat goreng pisang, kalau Anda tidak memahami proses membuatnya, Anda hanya bisa mengeluarkan uang, beli, makan. Itu saja. Tidak ada bisa yang lain. Tetapi ketika Anda mengerti proses pembuatannya, Anda bisa membuat sendiri, Anda bisa menikmati sendiri, Anda bisa menghemat duit, dan Anda bisa mendapat duit dengan menjualnya. Dan yang paling penting dari memahami proses adalah Anda bisa memodifikasi. Dari sebelumnya Anda buat goreng pisang, Anda modifikasi dengan goreng pisang keju atau goreng pisang coklat. Dan memberikan manfaat yang sangat penting. Dapat menjadi pemasukan keuangan dan akan bisa memberikan kepercayaan diri, popularitas bagi Anda karena Anda merancang sesuatu yang baru dengan mendesain dari apa yang ada. Dan itu hanya bisa terjadi karena Anda menguasai proses. Dalam matematik, sangat dipentingkan Anda menguasai proses. Tidak hanya menggunakan saja. Jadi sekali lagi banyak manfaat ternyata jika Anda memahami proses. Bisa buat sendiri goreng pisang, jual dapat duit, menghemat duit. Yang kedua adalah bisa memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang baru. Dibanding hanya bisa menjual, Anda bisa membeli dan memakai. Sekali lagi saya tidak bisa membantah konsep seperti itu. Kenapa tidak hanya memakai saja? Toh udah benar. Itu tadi jawabannya. Sekali lagi pada matematikawan muda dan statistikawan muda Indonesia dimanapun Anda berada, sangat menarik perbincangan dua sesi pagi ini. Terakhir saya ingin mengucapkan selamat belajar, selamat menikmati terus perkembangan dari channel YouTube Radio Yendra yang akan menyajikan suatu program-program yang luar biasa yang akan bermanfaat untuk menambah ilmu. Terima kasih. Mungkin percoba praktikum kita pada hari ini, baik praktikum 1 dan 2 yang membahas mengenai binomial dan Poisson. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.